Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saryani Berubangun, NIM 202-140, kelas A1, Prodi Administrasi Publik. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin atau sering disebut dengan pemuka, pembina, pembimbing, penggerak, ketua, kepala, raja, dan sebagainya. Kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi perilaku orang lain atau seni mempengaruhi perilaku manusia, baik perorangan maupun kelompok untuk pencapaian tujuan. Kepemimpinan tidak harus diikat dengan aturan-aturan suatu birokrasi tertentu. Kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan dan manajemen seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang. Padahal dua makna tersebut memiliki perbedaan, di mana kepemimpinan memiliki makna yang lebih luas dibanding dengan manajemen. Adapun fungsi pemimpin atau manajer adalah memberi motivasi kepada seluruh anggota organisasi tersebut agar melaksanakan tugas dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen menurut John Kotter dari Harvard Business School. Kepemimpinan sebaiknya menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan. Kemudian mereka menyatukan orang-orang dengan mengkomunikasikan visi ini dan mengilhami mereka agar dapat mengatasi rintangan-rintangan. Manajemen yang baik menghasilkan tantangan dan konsistensi, menyusun rencana-rencana formal, merancang struktur organisasi yang ketat, dan memantau hasil dengan perbandingan rencana. Kepemimpinan dalam manajemen di sebuah perusahaan dan organisasi. 1. Definisi manajemen. 2. Fungsi-fungsi manajemen. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Tingkatan-tingkatan manajemen. Manajemen. Secara etimologi, definisi manajemen adalah sebuah seni yang mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Fungsi-fungsi manajemen dibagi atas 4. 1. Perencanaan adalah para manajer memikirkan kegiatan-kegiatan mereka sebelum dilaksanakan, seperti metode, cara, rencana, dan logika. 2. Pengorganisasian, bahwa para manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia dengan manajerial organisasi. 3. Pengolahan. Pengolahan adalah para manajer melakukan pengolahan di dalam suatu organisasi supaya tujuan dapat dicapai. 3. Pengawasan, bahwa para manajer mengawasi setiap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan atau sedang berjalan di dalam suatu perusahaan dan organisasi. Gaya-gaya kepemimpinan dibagi atas 3. 1. Gaya kepemimpinan autokratis, yaitu menyatakan bahwa pemimpin yang mengikuti aturan bekerja keras, teliti, dan tertib. Dia mengikuti setiap aturan yang berlaku. 2. Pemimpin demokratis, yaitu pemimpin yang menganggap dirinya sebagian dari sebuah kelompok dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan. 3. Gaya kepemimpinan laissez-faire menyatakan bahwa pemimpin menerangkan tujuan kepada bawahannya dan menyerahkan kegiatan-kegiatan kepada bawahannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya. Tingkatan-tingkatan manajemen di dalam suatu perusahaan atau organisasi. 1. Manajer lini pertama merupakan manajer yang paling rendah di dalam suatu organisasi dan perusahaan. Contohnya mandor pabrik. 2. Manajer menengah, yaitu manajer yang paling dalam sebuah perusahaan dan organisasi. Contohnya manajer departemen. 3. Manajer puncak, yaitu manajer yang paling tinggi di dalam suatu organisasi, contohnya direktur. Jadi kesimpulannya itu, pemimpin adalah orang yang mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan sebuah organisasi. Kepemimpinan sebagai fungsi kelompok dan individu terjadi dalam interaksi dua orang atau lebih, di mana seseorang menggerakkan yang lain untuk berpikir dan berbuat sesuatu
yang diinginkan atau dituju. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Orang yang memimpin di suatu organisasi disebut dengan manajer. Catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga